Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wama Suciandini, NIM 190131601290, jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan memilih tugas kebijakan pendidikan dan pembuatan keputusan yang diampu oleh Dr. Haji Ahmad Supriyanto, MPD MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai penerapan program penerimaan peserta didik baru pada jenjang sekolah dasar. Abstrak, program penerimaan peserta didik baru merupakan cara yang dilakukan sekolah untuk melakukan pendaftaran peserta didik. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana tata cara sekolah menerima peserta didik baru jenjang sekolah dasar. Ketika menerima peserta didik, sekolah menggunakan sistem zonasi. Sistem zonasi yakni sebuah sistem yang mengatur sekolah untuk menerima peserta didik yang berdasarkan jarak antara rumah ke sekolah. Pada kali ini penulis menggunakan metode literatur dengan memanfaatkan jurnal-jurnal nasional maupun artikel secara online. Metode ini menggunakan artikel maupun jurnal sebagai sumber rujukan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu supaya pembaca mengetahui bagaimana cara penerapan program PPDB di sekolah dasar. Pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Indonesia sudah cukup baik, tetapi masih ada yang harus diperhatikan serta diperbaiki ketika pelaksanaan. Pendahuluan, PPDB merupakan sebuah aktivitas sebuah lembaga pendidikan. Sekolah membuka pendaftaran siswa baru, kemudian dilakukannya penyaringan calon peserta didik yang sudah mendaftar ke sekolah yang akan dituju atau diminati. Pada awal tahun pelajaran, sekolah harus melakukan sebuah aktivitas yang tak kalah penting, yaitu menerima peserta didik baru. Sehingga ada tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama, calon peserta didik melakukan pendaftaran. Yang kedua, melakukan tes seleksi calon siswa baru. Dan yang ketiga itu pengumuman hasil seleksi calon peserta didik baru. Realitanya pendidikan di Indonesia itu masih mengalami problematika mengenai pemerataan pendidikan. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 mengenai penerimaan peserta didik baru yang memuat sistem zonasi. Metode peneliti di sini menggunakan metode kajian literatur yang memanfaatkan jurnal atau artikel-artikel online. Sehingga penulis juga memaparkan pendapat para ahli untuk memperkuat menarik kesimpulan pada penyajian data. Sumber literatur ini bisa dijadikan bahan dalam menyusun artikel ilmiah yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai penerapan program PPDB di sekolah dasar. Hasil, berdasarkan hasil verifikasi lapangan sekolah, didapatkan hasil bahwa sudah banyak sekolah yang menerapkan penerimaan peserta didik baru yang menggunakan sistem zonasi, terutama pada jenjang sekolah dasar. Sehingga sekolah yang biasa dan sekolah unggulan itu mempunyai peserta didik baru yang rata-rata dikarenakan ada sistem zonasi, di mana sistem zonasi ini untuk memeratakan antara sekolah unggulan dan sekolah yang biasa. Namun dengan adanya sistem zonasi ini, masyarakat mengalami pro dan kontra dengan kebijakan tersebut. Dari peneliti, pendapat hasil atau data yang sudah melaksanakan kebijakan zonasi di Kota Surakarta terdapat 51 kelurahan serta terdapat 162 sekolah dasar negeri dan 17 sekolah dasar swasta yang sudah mengikuti aturan kebijakan zonasi. Yang selanjutnya, pembahasan PPDB merupakan sebuah rangkaian aktivitas pertama kali yang dilaksanakan ketika proses administrasi sekolah yang digunakan sebagai seleksi penentuan siswa yang akan diterima di sebuah lembaga atau sekolah. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 mengenai penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, memiliki tujuan untuk memfokuskan kepada pemerataan sebuah lembaga atau mutu pendidikan. Dikeluarkannya kebijakan ini, Kemendikbud mempunyai harapan bahwasanya semua sekolah yang ada di Indonesia itu bisa menjadi sekolah favorit, bukan hanya sekolah yang terpandang sekolah unggulan atau favorit. Kebijakan zonasi ini dipandang sebuah solusi yang digunakan untuk menyelesaikan dua masalah pokok pendidikan, yakni pemerataan sebuah sekolah serta meningkatkan mutu pendidikan. Ketika menerima peserta didik baru menggunakan sistem zonasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, calon peserta didik itu memenuhi umur 6 tahun serta berdasarkan radius zona yang sudah ditentukan, di mana radius antara rumah ke sekolah, di mana sistem zonasi ini lebih memprioritaskan sebuah radius jarak dibandingkan nilai. Tujuannya untuk mengubah stigma masyarakat kepada sekolah unggulan serta mampu menghilangkan diskriminasi pada dunia pendidikan antara peserta didik yang sekolah di desa maupun di kota. Simpulan, kebijakan PPDB sudah ditetapkan pada undang-undang yang menggunakan sebuah sistem zonasi. Sistem zonasi ini merupakan penerima siswa yang memperhatikan jarak antara rumah ke sekolah, apakah relatif dekat atau jauh. Tujuannya itu dilakukannya pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun realita di lapangan itu tidak sesuai harapan yang diinginkan. Sistem zonasi ini menimbulkan pro dan kontra masyarakat, di mana masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai sistem zonasi dan kurangnya sosialisasi mengenai sistem zonasi tersebut.
Sarannya, di sini peneliti setelah memaparkan materi di atas, hendaknya kepada peneliti berikutnya untuk mengaji materi secara mendalam mengenai penerimaan siswa pada jenjang sekolah dasar, supaya penelitian lebih kompleks dari peneliti sebelumnya, serta bisa menjadikan pembelajaran bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.